yadlijun nar man baka khasyah. Orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka, kan begitu ya? Tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka. Hatta ya'uda al-labnu fi ad-dar, sampai susu itu masuk ke dalam perahannya. Itu saking mustahilnya Pak Haji. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam kitab Thamaratul Fuad, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka jahanam. Yang pertama, mata yang terjaga karena beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang menangis karena dia khasyatillah, takut kepada Allah. Dua mata ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ini hadisnya. Wa fi daqaiqil akhbar, dalam kitab Daqaiqil Akhbar, yu'ta bi yaumal qiyamah faturjah sayyi'atuhu fayu'mar bi ila an-nari fatatakallam sya'ratun min sya'rati 'ainai. Yu'ta bihi yaumal qiyamah, akan dihamparkan, didatangkan semuanya pada hari kiamat. Faturjah sayyi'atuhu, ternyata dosanya itu lebih berat daripada pahalanya. Itu langsung yu'ta bi yaumal qiyamah ya? Ya, langsung. Enggak ada bibanda. Sebelumnya enggak ada. Iya, memang itu beda-beda cetakan. Kalau ini itu pasti sama Pak Haji. La'alla swab aja. Nanti kalau pas saya membingungkan di sini, saya pasti merujuk ke situ. Yang pasti kitab ini kertasnya berapa Pak Haji? Mahalan ini. Jadi kita harga yang mahal dulu ya. Di situ apa? Bibadi. Ada sup. Bibandi ya? Bibandi. Yang nggak mahal kalah. Bibandi yang memiliki yang. Iyalah, yang murahan pasti kalah. Yu'ta bi yaumal qiyamah biba'di atau yu'ta biba'di yaumal qiyamah gitu. Oh gitu ya. Enggak apa-apa, insyaallah tujuannya masih sama. Hari kiamat akan didatangkan semuanya. Faturjah sayyi'atuhu fatarjah. Ternyata dosanya itu lebih berat daripada pahalanya. Fayu'mar bi ilan nar. Akhirnya keputusan Allah harus masuk api neraka. Fatataqaddama sya'ratun min sya'rat. Maka bicaralah satu helai rambut min sya'rati 'ainai, daripada rambut dua matanya maksudnya. Bicara. Wa taqul, berkatalah rambut itu, satu helai rambut itu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Ini nuntut nih, maksudnya ini nih, apa namanya? Rambut mata ini maksudnya gitu ya. Begitu Allah Ta'ala foniskan bahwa seseorang ini turjah sayyi'atuhu bil hasanati, lebih berat dosanya daripada kebaikannya maksudnya, ya kan? Maka kemudian ini udah fonis nih, ente masuk pengadilan Allah, nggak bisa disogok gitu loh maksudnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ya kan? Maka ternyata sebelum dia masuk ke neraka, satu helai rambut matanya akan berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diargumenkan oleh dia, ya kan? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qal, bukankah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dalam sabdanya, man baka min khasyatillah haramallah tilkal ain 'alan nar. Orang yang pernah menangis atau yang telah menangis karena khasyah kepada Allah, maka Allah haramkan ainnya, yakni matanya saja yang diharamkan nih. Matanya doang berarti kan? Matanya dari api neraka. Karena dia yang nangis. Wa inni bakaitu min khasyatika. Sungguh aku Tuhanku telah menangis atau pernah menangis karena takut kepadamu. Fayaghfirullah lahu, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya si bapak yang satu ini karena pengakuan daripada satu helai daripada rambut matanya. Wa yastaqdisuhu minan nar, diselamatkan ia daripada api neraka bi barakati sya'ratin wahidatin kanat tabaki min khasyatillah fid dunya, karena keberkahan satu helai rambut mata yang pernah menangis saat masih hidup di atas dunia. Wa yunadi Jibril alaihi salam, kemudian Jibril pun yunadi, memanggil, menyerukan, naja fulanun bin fulan bi sya'ratin wahidatin, sungguh telah selamatlah si fulan anak si fulan gara-gara satu helai rambut daripada matanya maksudnya. Subhanallah, itu bahasa atau hadis adalah targhib lah Pak Haji ya. Motivasi kepada kita maksudnya tetap mengambil bagian dalam setiap kebaikan meskipun sekecil apapun maksudnya. Jadi tetap mengambil bagian dalam kebaikan meski sekecil apapun. Kenapa? Karena pada saatnya akan ishad semuanya di hadapan Allah, akan menyaksikan, akan menjadi saksi. Nah, satu helai rambut saja sudah akan bisa menghapuskan dosa, bahkan memasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana orang yang sudah digundul di tanah Mekah, yang sudah digunting rambutnya, apalagi kayak Asif Wadud yang tiap tahun berangkat. Coba, ini kalau ada surga maksudnya berapa rambut akan bersaksi di hadapan Allah gitu loh. Makanya jangan dipotong rambutnya bang, biar kelak rambutnya insya Allah panjang kesaksiannya di hadapan Allah. Ini rambut jadi saksi nih, saya ngaji pagentongan, ngaji ke ini semua saksi semua itu. Jangan dipotong bang, pertahankan.
Wa fi bidayatil hidayah, dalam kitab Bidayatil Hidayah dari Imam Al-Ghazali tentunya ya. Idza kana yaumul qiyamah ji'a bi jahannam. Idza kana yaumul qiyamah ji'a bi jahannam. Ketika hari kiamat telah datang, maka jahannam pun dibukakan. Jadi hari kiamat sudah datang, maka jahannam pun dibukakan. Terus fazafara zafratan. Dia pun menghembuskan nafasnya satu kali. Fazafaro. Ya, menghembuskan nafasnya satu kali. Fatajathu kullu ummatin ala rakbiha min hauliha. Setiap makhluk atau setiap umat akan jatuh dari tempat duduknya, saking getarannya atau saking takutnya, saking gentarnya. Ini baru hembusannya doang. Kama qala Allah Ta'ala fil Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wa tara kullu ummatin jathiyah, dan akan melihat setiap umat dalam keadaan berlutut, yakni jatuh dari tunggangan mereka berlutut karena hembusan daripada api neraka jahanam. Surah Al-Jathiyah. Ayya 'ala ar-rakbi kullu ummatin tud'a ila kitabiha, dan pada saat itu akan diberikan, diserahkan kitab-kitab mereka. Fa idza atun nara, manakala neraka telah dibentangkan, sami'u laha taghithan wa zafira, mereka akan mendengarkan sergahan, wa zafira, dan hembusan. Tasma' zafrataha may yaqul, itu kan tasma' zafrataha may yaqul, pindah ya? Oh salah. Tasma' zafrataha min masirati 500 amin, yang dimana hembusan nafas neraka itu saja akan terdengar sejauh perjalanan 500 tahun. Wa kullu wahidin hatta al-anbiya yaqul, semua manusia bahkan nabi-nabi mereka cuma bisa berkata nafsi nafsi, illa safiyul anbiya sallallahu alaihi wasallam, kecuali sang baginda Muhammad tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaqul ummati ummati, karena dia akan berkata ummati ummati. Ammal ghair, ammal yang lain, maka nafsi nafsi. Hatta al-anbiya, hatta Nabi Adam, ya kan, Abul Bashar, hatta Ibrahim, yani Abud Din, ya kan, ini hatta kullal anbiya yaquluna nafsi, kecuali Safi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum ya rabbana. Wa yaqul ummati ummati wa takhruju minal jahim narun mithlul jibal, keluarlah dari neraka jahim itu api seumpama bukit ataupun gunung. Fatajtahidu ummatu Muhammadin fi daf'iha, setiap umat Muhammad akan berusaha untuk menolaknya. Wa taqul, sambil berkata, siapa yang umat Muhammad? Wa taqul, sambil berkata, mereka tolak itu sambil mereka sambil ngomong nih, mulutnya sambil ngerocos, maksudnya menolak datangnya api neraka, yakni min dari jahannam, yakni mithlul jibal, yang segede gunung maksudnya. Maka umat Muhammad berusaha untuk menolak, jangan sampai kena dia api nerakanya. Sambil ngomong dia berkata, ya nar, wahai api, bihaqqil musallin, mereka tawasul. Coba di akhirat aja masih ada tawasul Pak Haji, masa di dunia nggak boleh gitu loh. Padahal akhirat itu bukan tempat beribadah loh, udah tempat yaumul jaza, masih ada tawasul. Coba itu siapa yang ngomong? Imam Ghazali. Jadi kalau membantah itu mah ini cukup banyak. Imamul Ghazali fi kitabi, dalam halaman 12 begini ngomongnya gitu. Jadi tawasul bukan cuma cerita dunia. Gak mungkin di akhirat dibolehkan, maksudnya ya kan, manusia melakukan dan itu menjadi alat jurus tai chi-nya gitu ya. Di dunia gak boleh. Ya gak ikut-ikutan dah Al-Wahabiyu. Qatakul ya nar bihaqqil musallin, dengan hak, dengan kebenaran orang-orang yang sholat. Wa bihaqqil musaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Wa bihaqqil khashi'in, dan orang-orang khusyuk. Wa bihaqqis shaimin, dan juga orang-orang yang puasa. Antarji'i fala tarji', kembalikan ya Allah api ini, jangan datangkan kepada kami. Fala tarji', enggak mempan, ya kan? Wa yunadi Jibril alaihi salam, dan kemudian Jibril pun berseru, annan nar qad qasadat ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh api ini yang dia tuju hanyalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti biqadhi min ma'in, kemudian dia membawa satu gelas, satu wadah daripada air. Fayunawiluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mengambil satu qadah, satu tempat daripada air ini. Wa yaqul ya Rasulullah, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, khudh hadha, ya kan, ambil ini, farashshi' 'alaiha, kemudian percikkanlah kepada api yang seperti gunung yang tadi. Fayarashuhu 'alaiha, kemudian dipercikkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fatutfa fil hal atau fatatfa fil hal, maka padamlah saat itu juga. Fayaqul, kemudian bertanyalah, ya mahadzal ma, ini cai apa ini? Nah, gitu kan? Cai Cianjur atau Ciawi gitu kan? Cimanggu. Ini air apa ini? Apa Cimanggu apa Cibalagung nih gitu kan? Cibalagung. Nah, mahadzal ma, ini air apa kata Nabi? Dia saking heran. Satu kideh, satu tempat memadamkan api neraka yang sebesar gunung. Sampai Rasulullah, ini mahadzal ma, ini air apa ini? Ini bukan air biasa nih kan? Fayaqul Jibril, dijawab oleh Jibril, hadza ma'u dumu'i usati ummatika, atau hadza ma'u dumu'i usati ummatika, ini adalah air mata para orang-orang yang maksiat dari umatmu, alladzi bakau min khasyatillahi ta'ala, yang dulu mereka pernah menangis karena takut kepada Allah. Coba, maka jangan pernah kita maksudnya menyakiti hati orang-orang yang maksiat, karena maksiat adalah masa lalu dia, dan masa esok adalah merupakan dia orang at-taibin. Dan setiap manusia tidak dibolehkan menjadi hakim di atas maksiat orang lain pada masa lalu. Tetap terima dia apa adanya. Kita kenal dia yang sekarang, bukan cerita tentang masa lalu dia. Urusan masa lalu dia habaan manthur, seperti dosa yang diletakkan di atas batu, akan menghilang diterbangkan oleh angin yang berlalu. Jadi nggak boleh terlalu terfokus pada masa lalu, karena kita akan kehilangan jalan pada masa depan. Tinggalkan masa lalu, cukup jadikan pelajaran. Kalau yang pisah harus bertemu kembali, yang sudah pergi harus menikah kembali. Jadi nggak boleh berlama-lama itu Pak Haji. Kenapa? Handphone yang hilang harus ganti dengan handphone. Handphone yang hilang harus ganti dengan handphone, ya kan? Betul. Sini air mata siapa? Air mata yang maksiat taubat gitu maksudnya. Iya betul. Iya tahu. Nangis, taubat, Air mata Haji nangis. Ato. Penting bukan air mata buaya Pak Haji. Hadza ma'u dumu'u usati ummatika alladzina baqaw min khasyatillahi ta'ala. Fal'an, sekarang, ya kan? Umirtu an a'tikahu litarashaha 'alan nari. Aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu supaya kau percikkan kepada api itu. Fatatfa'an nar biiznillah ta'ala. Padamlah api neraka yang tadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa biiznillahnya Pak Haji ya. Tetap ya. Kalau artinya maksudnya apa asyari'atu bila tariq, apa asyari'atu bila tariqatin fahadha atilatun, ya kan, wat tariqatu bila syari'atin fahadhi syarikatun. Jadi harus kedua-duanya maksudnya. Air matanya ada, izinnya ada. Biiznillah ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini doa kita hafalkan mudah-mudahan ya. Allahumma rzuqni ainaini tabakiyani min khasyatika qabla an yakuna ad-dam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dua mata yang mampu menangis. Tangisannya karena takut kepadamu. Qabla ayyakuna ad-dam, sebelum pada saatnya kami menyesal, sebelum saatnya kami menangis terlambat maksudnya gitu loh. A'ainayya halla tabakiyani ala dhanbi. Apakah dua bola mataku halla tabakiyani ala dhanbi, bisa atau pernah menangis karena dosa-dosaku. Tanathara umri biyadi wala adri. Yang ditanathara bermakna saqata Pak Haji. Gugurlah, hilanglah, habislah umur dari genggaman tanganku sementara aku tidak pernah sadarkan diri. Ya. Ainayya halla tabakiyani ala dhanbi. Apakah aku memiliki dua bola mata yang bisa menangis karena mengenang dosa-dosaku. Tanathara umri biyadi wala adri. Umurku pun kian pergi, ya kan? Sementara aku tidak pernah tahu. Kalau dalam kitab Diwan al-Imam Syafi'i, Pak Haji, ada dikatakan bahwa wa man nazalat samahatul manaya wala ardun taqih wala samaa. Al-ardullah wasi'atun, lakin idza nazala al-qada' daqal fada. Dunia terlalu luas, kemanapun Anda bisa pergi. Tapi ketika kematian telah datang, langit dan bumi segala isinya tidak akan pernah bisa membantu. Semua akan meninggalkan kita, ya kan? Makanya 3 yang ngantar, 2 yang pulang. Ambulan ngantar sama Alfat pulang ke rumah. Anak teman handai tolan ngantar pulang ke rumah. Yang setia menemani hanyalah amal ibadah. Wa jaa fil khabari, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bahasanya agak janggal. Di situ coba baca. Coba baca. Ada mana di sini? Oke.
Ruqyah, langsung ruqyah ya. Langsung ruqyah. Nah, beda ya. Nah, di sini masih ada Pak Haji. Saya baca aja ya. Cuma ini agak janggal hadisnya. Wa ja'a fil khabari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'inda mu'minin yakhruju min 'ainayhi min ad-dumu' mithla ra'si adh-dhubab min khashyati Allah ta'ala fayasid khurra wajhahu fatamassun naru abada. Itu kan? Tidak ada yang keluar dari seorang mukmin dari dua bola matanya maksudnya. Dari air mata, ya kan? Minat dumuk daripada air mata, mithla ra'si dzibab, sebesar sayap lalat. Segitu doang nih yang keluar dari mata. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Fayasid, maka mengalir. Kena, ya kan? Khurra wajahuhu, Allah akan membebaskan wajahnya. Fatamassuhun naru abada, yang seharusnya disentuh api neraka selama-lamanya. Apa Baji? Saking banyaknya dosa maksiat dia. Cuma pernah dia nangis sama Allah sekali doang, min khasyatillah. Maka setiap air mata yang kena dikit ke wajah ini, seluruh wajahnya tidak akan bisa disentuh api neraka. Jadi di neraka nanti Pak Haji, ada yang terbakar badannya, mukanya enggak gitu loh maksudnya. Ada yang terbakar maksudnya bahunya tapi matanya enggak atau wajahnya enggak. Kenapa? Sebab pernah lewat air mata di sini min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Cuma ini bahasa targhib. Apa tuh maksudnya? Tetap jalannya adalah taba yatubu taubatan nasuha, ya kan? Makanya idza qara'tal qur'ana fabaku wa illa tafatabakau. Kalau Anda baca Quran cobalah menangis. Kalau tidak bisa pura-pura menangislah. Saking perlunya itu menangis gitu maksudnya. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Perbanyaklah maksudnya menangis dan sedikit tertawa. Itu baru kemudian ruqyah kan? Itu yang enggak ada Pak Haji ya. Nanti dicatat aja atau difotoin ya. Enggak ada. Beda. Memang nggak ada. Harga beda. Memang makanan Pak. Kenapa ya? Ini makanan itu murah. Cuma banyakkan benaran kitab itu daripada ini Pak Haji. Cetakannya maksudnya. Maksudnya kalimatnya lebih lengkap di situ kadang-kadang. Plus minus. Hukiya an Muhammad bin Munzir rahimallahu ta'ala, dihikayatkan dari Muhammad bin Munzir rahimallahu ta'ala annahu kana idza baka, kalau dia menangis, yamsah wajahahu wa lihiyatahu bidumu'i, sampai membasahi seluruh wajahnya atau dia mengusap wajahnya dan jenggotnya dengan air matanya. Jadi kalau dia nangis diusapkan ke seluruh wajahnya kayak orang menyesali sesuatu lah. Kayak la tamal hudud lah, syaqal juyub gitu kan. Kayak orang yang merobek kantong, kemudian memporak-porandakan penampilan gitu maksudnya kan. Saking hebatnya tangisan dia seperti itu. Diusapkan semua air mata ini maksudnya. Sambil berkata, wa yaqul, dia sambil ngomong. Maksudnya silahkan diamalkan Pak Haji, mudah-mudahan insya Allah kita tafaul tergolong kepada orang-orang yang seperti ini gitu ya. Dia mengusapkan seluruh air matanya kepada seluruh wajahnya, kepada jenggotnya, ya kan? Yang susah jenggotnya nggak ada. Wa yaqul, sambil ngomong, balaghani, telah sampai kepadaku berita, annan nar, bahwa api neraka, la ta'kulu mawdi'an massathu dumu', tidak akan pernah disentuh oleh setiap tempat yang pernah dilewati oleh air mata. Jadi supaya wajahnya nggak disentuh api neraka, maka air mata min khasyatillah-nya diusapkan seluruh wajah dia. Kalau Gitu ya. udah tahu gitu. Iya. Gitu ya. Ini susahnya susah menangis, Pak Haji. Kalau air mata orang lain nggak bisa. Air, kalau air kasih buka kita siramin. Yang nggak boleh ada dua. Satu air mata janda, yang kedua air mata buaya, itu nggak boleh. Fayambaghi lil mu'min, mustilah setiap orang beriman, ayyakhaf min adzabillah, takut daripada siksa Allah, wa yanhiya nafsahu 'anis syahwatin nafsaniyah, dan dia melarang dirinya menegakkan diri pada syahwat nafsaniyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam Al-Qur'an, fa amma man tagha wa athal hayatid dunya fa innal jannata hiyal ma'wa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, setiap orang yang melampaui batas, wa athal hayatid dunya, dan memiliki kehidupan dunia, fa indal jahim hiyal ma'wa, yakinkan jahim adalah tempat kembali. Wa amma man khafa maqama rabbah, siapa yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan tidak cukup takut tapi dia menegakkan diri pada hawa nafsu, fa innal jannah hiyal ma'wa, pastikan surga adalah tempat kembalinya. Jadi kita cuma punya dua pilihan Pak Haji. Life is choice. Hidup adalah pilihan. If you want to yamin, ashabul yamin, khud ashabul yamin. If you want, kalau nggak mau yamin maksudnya khud ashabul simal, ya kan?
If you want sorga, ya kan, maka nahan nafsu anil hawa, ya kan, maka tegakkan diri pada hawa nafsu. Tapi kalau mau jahim maksudnya silahkan ambil apapun yang kita inginkan. Makanya nasihat yang paling indah apa yang pernah disampaikan Nabi kepada Umar bin Khattab, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun, ya kan, wa'bib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Silahkan hidup semaumu, jangan lupa hidup ada batas terakhir adalah kematian. Silahkan Anda beramal apapun yang Anda kehendaki, hidup adalah pilihan. Tapi jangan lupa setiap apapun yang kita lakukan ada hari pembalasan. Silahkan mencintai terhadap siapapun, tapi setiap cinta akan dipisahkan. Karena prinsip hidup, kalau tidak meninggalkan kita cikal bakal ditinggalkan, ya kan? Makanya kata Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Suzur, wa kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufriqa al-ana fid dur wa bukratan fil kubur. Cukuplah kematian menjadi penasehat, cukuplah waktu memisahkan di antara kita. Hari ini duduk kita di rumah, besok kita akan terbaring di kubur kita. Jadi semua kayak mimpi, Pak. Memang mimpi. Lanjutkan surah An-Nazi'at. Wa man arada an yanjuwa min 'adzabillah wa yanala thawabahu wa rahmatahu falyasbur 'ala syada'idid dunya wa ta'atillah wa yajtanibal ma'asiyah. Siapa yang ingin selamat daripada azab Allah, mencapai pahalanya dan rahmatnya, maka sabarlah terhadap utak-atik dunia, kedahsyatan dunia. Sabarlah terhadap problem-problem dunia, syada'idud dunia, ya kan? Sabarkan. Wa ta'ah, kemudian tidak cukup sabar, lakukan ibadah taat kepada Allah dan jauhilah segala ma'asiyah alias maksiat. Ustaz Ahmad sudah punya kitab? Hah? Buka Syafatul Qulub? Masya Allah. Wa fi Zahrir Riyad, dalam kitab Zahrir Riyad, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannah al jannata, kalau para ahli surga sudah memasuki surga. Dua, jangan. Iya. Ini cuma satu. Di situ dua Pak Haji kan? Dua. Iya, kalau kita kan Karena sama. tadi murah jadi hilang di jalan. Makanya Nah, yang aku ini tadi gerak tadi. ganti aja kenapa? Ganti. Biar gimana tetap ada. Halo Jana. Al jannah. Ini mengganggu stabilitas. Hapunten pisan sadayana hapunten. Berarti ada ahli surga yang belum masuk surga Pak Haji. Maksudnya apa tuh? Mereka ahli surga tapi dibakar dulu maksudnya. Ini kan maksudnya kan? Berarti ada ahli surga, mereka ahli surga tapi dibakar dulu maksudnya. Dari hadis ini loh pemahamannya kan? Nah, idza dakhala ahlul jannah al jannata tatalaqqahumul malaikatu bikulli khairin wa ni'mah. Maka ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka malaikat pun menghidangkan segala macam kebaikan dan nikmat. Ini loh semuanya ada nih, kayak gitu kan maksudnya kan? Fatudhu lahumul manabir. Maka menara pun, mimbar pun maksudnya didirikan, diangkat mimbar di situ ada. Wa tufrash, kemudian karpet pun digelar, gitu ya. Karpet pun digelar. Wa yu'talahum, kemudian dihidangkanlah buat ahlul jannah bi alwanil at'imati wal fawaqih, dengan berbagai macam at'imah, makanan, wa fawaqih, dan buah-buahan. Tsumma takun fihim ma'adzin ni'mah hirah. Tapi saat mereka melihat nikmat ini pangling Pak Haji. Hirah, kayak heran gitu kan. Kayak orang tercengang gitu kan. Ini gimana nih? Nah, kayak gitu loh. Ini mimpi atau apa nih kayak gitu kan? Hirah dia. Fayaqulullah, Allah pun berfirman melihat kehirohan, kepanglingan yang terjadi di kalangan para ahlul jannah. Ya ibadi, wahai hambaku, ma'adzir hirah. Kalian kenapa? Gitu kan? What's heaven? Kayak gitu maksudnya kan. Ini apa ini? Kenapa begini? Walaysat hadidaru hirah. Ini negerinya bukan negeri pangling, jangan pangling-pangling kata Allah. Saatnya kita bukan untuk pangling, untuk menikmati di sini kata Allah. Fayaqulun, dijawab oleh para ibadi-ibadi tadi. Inna lana mau'idan qad jaa'a waqtu. Sungguh kami memiliki janji dan kini telah tiba waktunya. Fayaqulullah ta'ala lil malaikah, maka Allah berfirman kepada malaikat, irfa'ul hujaba 'anil wujuhi. Maksudnya apa nih? Dia panglingnya Pak Haji, apa ini sudah puncak nikmat atau nikmat luar biasa ini, apa memang masih ada nggak di atas ini gitu loh. Dia teringat janji dulu waktu di dunia bahwa nikmat yang paling indah itu adalah ketika maksudnya bisa memandang wajah Allah Ta'ala, ya kan? Biwujuhin nadhirah, ya kan? Biwujuhin nadhirah bi'uyunin nadhirah, dengan wajah yang kinclong, dengan mata yang terbuka memandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa kenapa kita mengamalkan Allahumma antas salam minka salam Pak Haji? Karena kita sedang
melatih diri untuk komunikasi dengan Allah. Sebab ba'd riwayat mengatakan ketika nanti Allah Ta'ala yakni rafa'al hujab, membuka hijab itu maksudnya ya ibadi assalamualaikum, kata Allah gitu. Jawaban kita bukan waalaikumsalam. Karena waalaikumsalam itu adalah antara hamba dengan hamba. Baca dalam juzuk 7. Idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Tapi jawaban kita ketika melihat Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Maka Allahumma antas salam menjadi penyempurna ibadah salat. Allahumma antas salam, kita sedang latihan komunikasi dengan Allah yang ketika kelak hijab Allah buka, maka secara spontan dari lisan kita akan keluar kalimat itu. Yang enggak menzikirkan itu nanti dia agak-agak kaku. Makanya sekarang lagi latihan kita ini kan habis salat. Kemudian irfa'ul hujab fa innahum kanu dzakirina bakina fid dunya tam'an fi liqa'i faturfa'ul hujub atau fatarfa'ul hujab bisa. Angkatlah hijab-hijab itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berzikir menangis saat di dunia. Tam'an fi liqa'i. Kelewat. Buya ya. Allah ma'alish. Irfa'ul hujab 'anil wujuh fataqulul malaikah ya rabbana kaifa yarawnaka wa qad kanu usad. Bukalah hijab-hijab itu kata Allah. Maka malaikat pun menjawab berargumen, wahai Tuhan kami, bagaimana mereka bisa melihatmu? Mereka ini kan orang-orang maksiat. Dulu mereka maksiat waktu di dunia ya Allah. Fayaqulullah, Allah jawab argumen malaikat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irfa'ul hujab, buka aja hijabnya. Fa innahum kanu dzakirin. Mereka orang-orang yang suka berzikir, bakin, zikirnya sambil nangis. Fid dunya, waktu di dunia. Mereka lakukan itu adalah tam'an fi liqa'i, karena keinginan untuk bertemu denganku. Faturfa'ul hujub, maka terangkatlah hijab itu. Fayanturun, mereka pun menatap Allah Subhanahu wa taala. Fayakharrun sujudallah azza wajal, dengan serentak mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu azza wajal taala, kepada Allah taala. Fayaqulullahu taala, maka melihat mereka sedang sujud, Allah kemudian berfirman lagi, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Fa inna hadhihi laisa bidalil amal, sekarang bukan saatnya kita beramal. Bal darul karamah, ini adalah hari pembalasan dan hari yang penuh dengan kemuliaan. Angkat kepala kalian. Fayatajalla lahum bila kaifin, maka jelaslah Allah tanpa ada kaifiat. Jelas ya? Berarti di sana tetap akan kita buktikan tauhid yang kita anut selama ini Pak Haji. Ini Allahu mawjudun bila makan, wallahu mawjudun bila kaifin wan hisar, ya kan? Allah tidak butuh ruang dan waktu, ya kan? Dan kalamnya Allah bila harfin wala sautin, nanti akan kita tunjukkan. Makanya dalam kitab Tahqiqul Maqam ila Kifayatul Awam, law kushifa 'annal hijab la ra'ayna kalam Allah fi dzatihi qa'imah. Kalau hijab Allah taala buka, maka terlihat kalamnya Allah berdiri pada zatnya. Bila kaifin wala inhisar, tapi enggak ada kaifiat, ya kan? Jadi bukan ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah seperti tangan mereka yang kayak gitu. Kita enggak ikut-ikutan lah. Fa inna hadhihi laysa bidal amal. Fayatajalla lahum bila kaifin wa yaqulu imbisatan. Mereka pun berkata dengan lantang, ya kan? Sambil serempak lah maksudnya gitu ya. Salamun alaikum ya ibadi wa yakmah malish. Allah pun berfirman dengan maksudnya dengan lantangnya, dengan tegasnya gitu ya. Salamun alaikum ya ibadi faqad raditu amkum faraditum anni. Salamun alaikum ya ibadi, aku telah ridho kepada kalian, apakah kalian telah ridho kepadaku? Fayaquluna, dijawab oleh para ibadi-ibadi tadi, wa ma lana ya rabbana lanarda, bagaimana kami tidak ridho ya Allah. Wa ma lana ya rabbana lanarda, kalau kita artikan harfiah susah nanti Pak Haji. Wa ma lana, dan tidak bagi kami wahai Tuhan kami, lanardo, kami tidak ridho, kan susah. Nah, kan makanya wa ma lana ya rabbana lanarda, bagaimana kami tidak ridho ya Allah. Wa qad a'taitana, kau telah berikan kepada kami ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhun sami'at, tidak pernah terdengar, wala khatara ala qalbil bashar, terlintas dalam hati pun tidak pernah. Wa huwa qaulu ta'ala, inilah yang difirmankan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya kan? Allah ridha, Allahumma ja'alna minhum ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna minhum wa kaffilna wa jama'na wa syafi'na wa thaqqilan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu ta'ala, salamun qawlan mir rabbir rahim. Maka Allah jawab pada saat itu, salamun qawlan mir rabbir rahim, ya kan? Surah Yasin. Al-Babul Tsalits. Masih ada waktu kan? Masih kan? Ya? Baru 8. Iya, masih ada waktu dong. Iya. Ajar terus. Kita ajar lagi, Pak. Habis ini merokok.
Habis ini kita ini. Sekarang jangan dulu. Ini Imam Ghazali takut marah. Kalau Setengah jam lagi. kalau Kawakib aman. Di antara ini dan Kifayatul Azkiya, tafaddul dukhur. Enggak apa-apa. Baina wa baina. Al-babu tsalitsu fi sabri wal marad. Bab yang ketiga mengupas tentang kesabaran dan penyakit. Man arada ayyanjuwa min adzabillah. Siapa yang mau selamat daripada azab Allah. Wa yanala thawabahu wa rahmatahu. Kemudian ingin mencapai thawabnya, pahalanya dan rahmatnya. Wa yadkhula jannatahu, pengen masuk surganya. Falyanhi nafsahu an syahwatid dunya. Hentikanlah hatinya atau dirinya dari syahwat dunia. Wal yasbiru ala syada'idiha wa masaibiha. Kemudian nikmatilah kedahsyatan ujiannya dan musibah-musibahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Hanya cinta yang Allah beri kepada orang-orang yang sabar. Kan begitu ya? Innallaha ma'as sabirin, ya kan? Balasan orang sabar hanyalah berdampingan dengan Allah. Jadi enggak ada balasan yang lain lagi. Berarti wallahu yuhibbus sabirin, hanya cinta yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Kalau cinta apalagi udah. Makanya Khadijah memberikan cinta kepada Muhammad. Dalam kisah dalam sejarah dikisahkan bahwa Khadijah sengaja tidak memberikan gaji Muhammad beberapa kali setelah berdagang. Nabi diam, nggak pernah ngadu, ya kan? Ternyata ketahuan sama Abu Thalib. Dia datang marah-marah, sama bibinya Atikah juga datang marah-marah. Anggap gampang, mentang-mentang kami miskin ya, manusiawi lah. Namanya orang kaya nggak digaji. Maka Khadijah cuma mengatakan, tanyakan kepada Muhammad. Muhammad mau duit atau mau ini? Muhammad mau duit atau mau ini? Kalau dapat duit habis. Kalau dapat ini, ya kan? Duit jalan. Beli satu dapat dua, gitu maksudnya kan? Buy one get one gitu loh. Pulang Atika, pulang Abu Thalib, disampaikan kepada Muhammad SAW. Maka Rasul katakan, emang ada yang suka dengan saya? Itu ketawaduan Nabi. Coba, padahal Rasulullah wa ahsanu minka lam tara qat